Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Belajar Teknik. Baik, sesuai janji saya di video sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas dan mengoperasikan untuk panel auto fan blower plus heater. Sebelum kita lanjut, silakan di subscribe, like, and share, serta dibunyikan tombol loncengnya untuk meningkatkan konten kami dan untuk mendapatkan informasi terupdate terkait dengan dunia kelistrikan. Nah, untuk kesempatan kali ini sudah saya sambungkan dengan listrik 220 volt karena yang tersedia hanya satu pasah, jadi dua pasah lagi kosong. Nah, kebetulan untuk kontrol saya gunakan untuk pasah air. Nah, jadi pilot lamp untuk indikator pasah air sudah menyala. Baik, kita mulai untuk menyalakan MCB utama. MCB 3 pas utama 16 ampere sudah masuk. Baik, sekarang untuk MCB kontrol. Masuk MCB kontrol. Lalu di sini ada MCB untuk heater, daya heater karena satu pasang. Nah, di sini sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, kita tinggal pilih. Sekarang kita coba pilih untuk mengoperasikan Temtron terlebih dahulu. Maka untuk relay anak kontak Temtron kita posisikan di on. Nah, di pintu panel ini sendiri ada saya buatkan di sini untuk saklar power supply masing-masing. Di sini ada daya Temtron, kita nyalakan. Kita nyalakan daya Temtron. Ya, relay Temtronnya sudah menyala. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, untuk relay Temtron intermittennya itu hanya tersedia minimal itu dalam menit. Jadi 1 menit minimal. Nah, kenapa saya gandeng dengan timer dari Omron itu sendiri? Karena timer Omron ini bisa per detik. Jadi bisa 1 detik itu bisa disetting. Kalau di Temtron itu sendiri hanya bisa minimalnya 1 menit. Jadi terkadang informasi dari orang pabrikan untuk peralatan closed house system ini katanya membutuhkan nyala fan itu hanya beberapa detik kemudian mati lagi gitu. Nah, saya juga tidak terlalu paham untuk pengoperasian umur anak ayam berapa bulan gitu kan, atau berapa hari. Yang jelas itu yang disampaikan. Nah, saya gandeng pengoperasian kontrolnya dengan timer Omron agar bisa per detik. Nah, di sini saya ulas dulu tentang relay Temtron 304D. Kita posisikan selektor manual off auto-nya di auto semua. Posisikan di auto. Maaf di sini untuk selektor sendiri di sini belum ada dibuatkan label karena masih saya pesan di percetakan, dan di sini juga belum ada label termohigrostat, belum juga ada label nama panelnya juga belum, masih dipesan, nanti akan selesai baru kita pasang, dan panelnya baru meluncur ke konsumen untuk digunakan. Nah, di sini tentang Temtron itu sendiri, itu di set 1 saya fungsikan untuk intermittent. Intermittent di sini saya operasikan 2 heater. Maaf, saya operasikan 2 fan blower. Nah, ini dia sudah menyala. Ini 2 kontaktor yaitu fan 2 dan fan 4 itu menyala sebagai intermittent. Dan di sini saya setting intermittennya di sini. Nah, di sini saya setting nyalanya 1 menit. Kemudian off-nya juga 1 menit. Nah, untuk set yang kedua itu saya setting sebagai fan. Maksudnya fan di sini 4 fan 1 2 3 4 itu saya operasikan dari set 2. Maksudnya ketika suhunya mencapai nilai maksimal, saya setting di sini 32 derajat Celcius, maka seluruh fan dari 1 sampai 4 itu akan menyala dengan maksud untuk mengeluarkan panas atau pengap di dalam kandang itu sehingga suhunya turun kembali. Ketika suhunya sudah turun, maka dia akan mati. Di bawah 32 derajat Celcius maka fan yang 4 ini akan mati. Selanjutnya akan dilanjutkan prosesnya oleh intermittent yang ada di set 1. Nah, di sini bisa dikurangi fungsi intermittent. Kalau dibutuhkan hanya 1 fan, maka cukup di off-kan saja di selektor ini, dipilih mana yang akan dioperasikan. Misalnya cuma fan 2 yang dibutuhkan sebagai intermittent, maka fan 4 di off-kan saja di selektornya. Nah, paling kanan, pojok kanan itu ada lampu indikator heater. Nah, kenapa dia menyala? Karena memang suhu yang di set 3 yang saya buatkan untuk heater itu belum tercapai. Jadi 29
derajat Celcius, sedangkan suhu sekarang saat ini hanya 27,7 derajat Celcius. Jadi sampai suhu yang ada di dalam ruangan closed house sistem kandang ayam tersebut mencapai suhu 29 seperti yang saya setting di C3, maka heater akan terus menyala, terus memanaskan ruangan tersebut, dan beriringan dengan itu intermittent tetap menyala secara bergantian. Nah, disinilah ketika difungsikan dengan hanya Temptron saja, yang timernya hanya tersedia per menit itu minimalnya, kelemahannya di sini. Jadi pencapaian panas ruangan itu diperlambat oleh intermittent yang ada di Temptron, karena nyalanya itu sampai 1 menit. Jadi keburu kebuang itu panas yang dihasilkan oleh heater. Nah, gimana kalau fan-nya ini di off-kan saja untuk intermittent? Nah, informasi dari konsumen itu intermittent itu harus tetap menyala, karena kalau tidak suhu di dalam ruangan itu akan pengap. Nah, mungkin dia tidak panas tapi dia pengap. Jadi intermittent itu berfungsi untuk menghilangkan pengap pergantian sirkulasi udara yang ada di dalam ruangan kandang ayam. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah lihat untuk pengoperasian Temptron 304D yang barusan saudara-saudara lihat itu, yang jetek-jetek dari fan 2 dan fan 4 itu adalah fungsi intermittent yang ada di settingan Temptron itu sendiri. Nah, di sini untuk heater saya kupas lebih jauh. Untuk heater di sini saya set di set 3, itu saya fungsikan sebagai heater, maka dia menyala. Kenapa indikator di sini tidak menyala dan di bawah malah menyala? Karena memang saya posisikan relay yang ada di Temptron NC-nya yang saya fungsikan untuk heater. Jadi ketika relay ini sedang tidak berfungsi dengan suhu 29, maka dia menyala terus. Nah, ketika dia sudah tercapai di 29, dia menyala, out ini akan hidup, dan heater akan mati karena fungsinya saya balik untuk heater. Nah, di sini ada sensor suhu. Kenapa ada 2 sensor suhu? Karena yang satu ini adalah sensor suhu untuk Temptron 304, yang ini adalah sensor suhu termohygrostat STC 3028. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang kita pindahkan fungsi kontrolnya ke termohygrostat dari Temptron 304D. Kita off-kan dulu daya Temptron. Ya, Temptronnya sudah mati. Kemudian kita off-kan daya untuk anak kontak Temptron. Kita nyalakan daya untuk anak kontak termo. Nah, kita operasikan untuk catu daya termohygrostat, kemudian timer Omron. Nah, di sini saudara-saudara sekalian, ini saya setting, maaf nggak kelihatan ya. Di sini saya setting ini dalam second, satunya second. Ini nyala, sebelah kiri ini nyala. Nyalanya 8 detik, kemudian off-nya 20 detik. Jadi dia akan beroperasi seperti itu. Nah, dia mulai menghitung. Ini nyalanya, nyala 5, 6, 7, 8, ya akan mati. Hitung lagi 1 sampai 20. Maka dia akan terus begitu. Nah, untuk sensor suhu sendiri yang ada di termohygrostat, di sini saya fungsikan satu, karena yang satu ini saya rencanakan awalnya untuk heater, cuman karena mempertimbangkan efisiensi kabel sensor yang akan ditarik ke tengah-tengah ruangan itu mencapai 30 meter dan kabelnya cukup lumayan. Jadi dengan perhitungan ekonomis saya hanya fungsikan satu termohygrostat. Jadi ini bisa 5 kabel 0,75 untuk sensor suhu yang akan ditarik ke tengah-tengah ruangan. Nah, untuk relay termohygrostat ini sendiri saya hubungkan dengan relay ini MY4NGS. Ini berfungsi membagi di sini antara fan yang ke sini, relay termo, dengan heater. Heater ada di sini. Ya, fungsi heater ada di sini. Sama juga seperti Temptron sebelumnya. Untuk heater saya operasikan di normally close, dan untuk fan saya fungsikan di anak kontak normally open. Nah, di sini yang bekerja dari tadi adalah sistem intermittent yang dihasilkan oleh relay timer Omron ini, yang menghidupkan dan mematikan kontaktor 2 dan 4. Ini posisinya masih auto. Nah, apa kelemahan termohygrostat ini apabila dia hanya difungsikan satu unit saja, yaitu fungsi
untuk heaternya itu tidak ada jeda waktu. Jadi dia hanya fungsinya dibalik saja. Ketika fan mati maka dia akan menyala, ketika dia menyala maka fan akan mati. Berbeda dengan Temptron sendiri karena memang settingannya relaynya berbeda. Jadi untuk bisa saja saya buat kita buat set 2-nya ini suhunya 32 maksimal, fan baru menyala. Lalu heaternya dibuat 29. Jadi ada rank 3 derajat Celcius untuk kekosongan. Nah, kekosongan fan maupun kekosongan untuk heater. Jadi lebih menghemat pemakaian listrik sebenarnya karena dia berbeda relay dan bisa disetting masing-masingnya. Itulah. Tapi sebenarnya kelebihan Temptron ini bisa juga disaingi oleh termohygrostat ini apabila dia difungsikan 2 unit. Apabila ada dua termohygrostat ini saya operasikan dengan konsekuensi untuk kabel sensor ini harus dibuat 2 juga. Jadi penarikan kabelnya lebih banyak lagi. Saya sudah coba gabung antara sensor 1 dengan sensor 2 di termohygrostat ini dengan hanya menggunakan satu sensor, kemudian kabelnya saya hubungkan, saya solder. Ternyata membuat pengukurannya error. Terkadang error di unit 2, terkadang error di unit 1, selalu bergantian. Jadi tidak safe untuk pengoperasian seperti itu. Akhirnya saya operasikan hanya satu sensor aja. Nah, ini cuma satu sensor aja. Di sini saya operasikan. Yang sensor yang satunya lagi itu saya lepas. Saya tetap pasang di sini karena apabila sewaktu-waktu nanti termohygrostatnya bermasalah, itu bisa pindah ke unit 2 dengan pengoperasian yang langsung bisa digantikan karena perkabelannya sudah saya paralel dua-duanya. Baik, demikian untuk sementara ulasan tentang pengoperasian panel auto fan blower plus heater dengan relay Temptron 304D bergandengan dengan termohygrostat STC 3028 dan timer Omron. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.